Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pemirsa, kita berjumpa lagi masih dalam kajian hati. Kajian hati kali ini hadir dengan tema air mata jatuh tanpa suara, tapi Allah selalu mendengarnya. Mangga A diberikan pembukaan sedikit mengenai tema yang berkaitan dengan episode kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bunda, Iya Aa. air mata jatuh tanpa suara, tapi Allah selalu mendengarnya. Percayalah, tidak ada yang paling bisa mendengarkan setiap keluh kesah dalam hati kita kecuali siapa? Allah. Jika sudah tidak ada pundak manusia untuk dijadikan sandaran, maka sudah saatnya tempat bersujud menjadi tempat terbaik untuk kita menyandarkan setiap urusan. Jika sudah tidak ada telinga manusia yang mau mendengarkan setiap keluh kesah kita, maka sudah saatnya tangan ini menengadah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, jangan engkau tumpahkan air matamu hanya untuk menangisi orang yang pernah menyakitimu, tapi tumpahkan air matamu untuk meminta pertolongan kepada Allah atas semua rasa sakit yang pernah engkau rasakan. Mudah-mudahan semua yang sedang sakit Allah sembuhkan. Mudah-mudahan yang sedang terluka Allah obati setiap lukanya. Yang pernah terjatuh semoga bisa bangkit secepatnya. Dan semoga yang sedang bertanya-tanya dengan semua keadaan Allah berikan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sudah hadir bersama kita saat ini ada ini adalah salah satu sahabat saya, Cikita Medi. Pasti pemirsa dan juga Bunda di sini sudah tahu, mantan artis cilik dan sekarang sudah tumbuh dewasa, jadi sudah bukan artis cilik lagi ya. Masya Allah, langsung kita sambut Cikita Medi dan kita dengarkan cerita apa yang dibawa Cikita kali ini. Silakan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini Cikita hadir benar-benar atas izin Allah. Cikita mengawali karir sebagai penyanyi cilik saat itu, saat tahun 92 kalau semuanya pada tahu. Jadi saat 92 itu sudah mulai bernyanyi karena memang suka nyanyi dan orang tua akhirnya tahu itu bahwa peluang dan bisa mengembangkan bakat anak. Aku masih terlalu kecil untuk mengetahui bahwa hobiku itu ternyata menghasilkan. Tapi aku tidak bisa juga bilang bahwa itu adalah suatu eksploitasi Pak Ustadz, Kak dan semua. Karena memang aku yang ingin bernyanyi, akhirnya aku menjadi penyanyi dan kebetulan orang tuaku mampu untuk memodali semuanya. Mewadahi itu menjadi kenyataan. Seiring berjalannya waktu, aku tumbuh menjadi Cikita kecil yang bersekolah juga dan harus bekerja. Dan akhirnya sebagai Cikita Medi kecil, selain menjadi penyanyi, aku juga jadi menjadi tulang punggung keluarga. Dan saat aku sekolah, aku merasa dengan prestasi yang aku hasilkan selama jadi penyanyi, aku tidak mendapatkan teman yang tulus. Melainkan aku dapat hujatan seperti hate speech, seperti perundungan secara fisik ataupun
olok-olok ataupun kalimat untuk membenci Cikita. Karena mungkin aku adalah seorang siswi sekaligus penyanyi yang harus belajar, tapi karena aku sebagai penyanyi juga aku harus setengah hari sekolahnya. Dan akhirnya dari situ kelompok-kelompok tersebut berkumpul untuk mengolok-ngolok aku bahwa artis nyolot, so artis bisa pulang cepet. Terus aku suka dimintain bocoran kalau misalnya sebelum bel masuk aku kan selalu bisa ujian duluan ya bunda-bunda. Tapi akhirnya di situ teman-teman tuh selalu kayak langsung away sama aku. Padahal aku selalu ingin berteman. Nah tapi aku gak bisa ngejelasin bahwa aku saat itu posisinya adalah sebagai siswi sama seperti kalian, cuman aku tidak bisa melanggar aturan dari guru untuk memberikan bocoran tersebut. Aku punya kakak kelas atau teman sebaya pun yang mungkin ada hubungan kakak adik gitu ya, itu juga ikut merundung aku. Entah aku dilempar mukenanya ke genteng, sepatu, tas-tas aku diisi kecoa mati. Mungkin beberapa teman aku gak ada yang sadar. Tapi di situ aku ketakutan sampai aku di celana. Gak bisa keluar, gak bisa makan gak ada yang nemenin karena aku ke kantin cuman untuk dibabuin. Dan pada saat aku misalnya tidak berprestasi, ada lagu aku yang kurang laku, anak-anak langsung ngatain, Cikita Medi lagunya gak laku ya. Sampai pada akhirnya ada yang ngebekas di aku, ada seorang kakak kelas yang merundung aku. Dan itu yang membuat aku jadi berhenti bernyanyi. Aku berusaha untuk berdamai dengan selalu bertemu dengan orang tersebut di setiap kesempatan. Masih ketemu, tapi akhirnya trauma aku bangkit lagi setelah aku tidak dihiraukan. Karena aku berpikir bahwa aku gak salah, saat itu aku cuman ngikutin apa mau kamu sebagai kakak kelas waktu kamu merundung saya. Jadi akhirnya aku kalau setiap reuni aku gak pernah bisa datang. Nggak mau datang mungkin lebih tepatnya atau nggak bisa datang? Mau maksa datang ternyata Allah kayak bikin waktunya bentrok dengan kerjaan. Ya, ya. Dan akhirnya aku sekarang kalau ketemu orang ketakutan. Kayak ini baik gak ya, itu baik gak ya. Jadi menimbulkan rasa curiga ya. Jadi aku kayak kadang buat berteman tuh aku harus pakai otak dulu kayak aku ngajak bisnis aja deh kayaknya. Udah gak bisa lagi pakai hati. Aku waktu itu kemarin gak tahu ini salah apa enggak Pak Ustadz. Entah 2023 lupa aku diundang salah satu podcast. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk menghancurkan karir seseorang atau membuat orang menduga ke satu orang tersebut. Tetapi saat itu hostnya bertanya apa yang membuat Cikita berhenti berkarir saat itu. Karena sesuatu itu. Dan itu kamu ceritakan di podcast. Aku ceritain, dan ternyata habis itu podcast itu viral, semua orang nyalain aku. Dengan alasan? Dengan alasan aku cari popularitas, cari panggung. Sampai detik ini aku hidup di dalam keraguan-raguan Pak Ustadz. Pikiran jahatku sekarang adalah saking gak bisa nangis, aku telat marah. Dan akhirnya aku sampai menyumpahi orang tersebut bahwa kayak kenapa orang yang jahatin aku ya Allah, kenapa dia masih dibikin baik-baik aja. Sedangkan aku secara mental sama fisik aku hancur. Pak Ustadz yang aku ingin tanyakan, apakah aku pendendam? Aku gak tahu. Biasanya kalau orang dendam itu ngebales. Ini aku ketemunya bener-bener aku deketin. Tapi no respon dan itu membuat aku kayak, Cik lu tuh cuman sampah. Lu kalau bermanfaat, lu kalau kaya, atau lu lagi populer, orang deket lu. Tapi kalau enggak, lu cuma sampah. Sampai aku tuh mau ketemu orang tuh mikir dulu. Aku baca dulu keadaannya orang baik apa enggak. Jangan sampai aku mengemis pertemanan untuk sesuatu. Aku pingin orang yang tulus, makanya aku kayak kalau bisa aku ikut kajian terus. Walaupun aku belum berhijab, tapi kayaknya yang bikin aku kuat sekarang itu aku gak sampai nyakitin diri sendiri Pak Ustadz, enggak.
sholat nih terus. Bahkan aku sampai dihina-hina, lo sholat buat apa? Gak berubah keadaan juga, lo makin keras kok Cik. Aku digituin sama suami aku. Sempet kayak gitu. Jawaban dia adalah bikin batasan. Nah di situ sempat suami aku bilang kayak begitu, aku drop lagi. Menurut dia sholat gak ngubah keadaan keras hati aku, Pak Ustadz. Jadi aku gak bisa nangis, ini dibilang bipolar. Padahal aku ngamuk ketika kesabaran itu udah ditumpuk. Akumulasi gitu Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Udah saking gak bisa. Bunda, ada beberapa hal yang ingin coba Ahilman lihat dan berikan tanggapan dari kisah Kak Cikita Medi yang diceritakan kepada kami. Satu, pelajarannya untuk siapapun yang pernah menyakiti orang lain, bertaubat, minta ampun. Hati-hati dengan luka hati yang pernah kita torehkan di hati orang lain. Ternyata mohon maaf, perkataan kita yang pernah nyakitin orang lain, sikap kita yang pernah menjatuhkan orang lain, mungkin di dunia bisa terlewat balasannya. Tapi di akhirat Allah tahu apa yang dilakukan olehnya kepada kita. Maka setiap kebaikan akan kembali kepada orang yang melakukannya, dan setiap keburukan pun akan dibalas sesuai dengan keburukannya. Maka izin yang suka membuli seseorang, yang suka menghina seseorang, yang suka merundung seseorang, jangan sampai perilaku itu dibiarkan. Jadi yang pertama, nasihat AA, jauhi bullying, jauhi perundungan, jauhi sikap untuk menyakiti hati orang lain. Rumusnya, kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Allah tidak meminta kita menyenangkan semua orang, tapi yang pasti Allah meminta kita untuk tidak menyakiti setiap orang. Jelas? Yang kedua, AA, kenapa orang yang menghina saya, yang membuli saya kok hidupnya malah kelihatannya makin baik, malah kelihatannya makin berjaya? Shh, jangan iri, itu hanya dunia. Hanya apa? Apa yang kita pertahankan dalam hidup, apa yang kita pertaruhkan dalam hidup, nyatanya yang kamu banggakan selama ini belum tentu jadi kemuliaan di hadapan Allah. Kalau harta yang banyak ukuran kemuliaan, harusnya Qarun dan Fir'aun jadi orang yang paling mulia. Betul? Kalau miskin tidak punya pangkat jabatan jadi ukuran kehinaan, harusnya Bilal bin Rabah jadi orang yang paling hina. Tapi nyatanya Bilal jadi orang yang mulia. Betul nggak? Qarun Fir'aun yang katanya mulia menurut manusia justru hina di hadapan Allah. Maka Kak Ciki, jangan insecure dengan apa yang dimiliki oleh orang lain dengan urusan dunia. Jangan-jangan itu ujian bagi dirinya. Jangan-jangan itu istidraj. Apa namanya? Istidraj. Satu keadaan yang seakan-akan diangkat derajat dunianya, tapi tidak menjadikan dia makin dekat ke Allah. Itu bukan nikmat, itu istidraj. Laisa ni'mah bal istidraj. Maka mulai hari ini kalau mau iri, kata Nabi, hanya kepada dua orang. La hasada illa snatain. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Satu, silahkan kamu iri kepada orang yang diberikan ilmu, yang dengan ilmunya digunakan untuk beramal baik dalam hidupnya. Dan yang kedua, silahkan engkau iri kepada orang yang diberikan harta, tapi dengan harkatnya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, AA, apakah saya pendendam kalau gak bisa memaafkan? Memaafkan itu butuh waktu memang. Apalagi bagi seseorang yang pernah mengalami keadaan yang sangat sulit sejak kecil loh. Kata-kata yang kasar masih teringat,
sikap-sikap yang tidak menyenangkan masih teringat, maka memang butuh waktu, tapi memang harus terus diupayakan untuk bisa memaafkan. Kak Ciki dan semua yang sedang sakit hati, memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Setuju? Memaafkan bukan berarti kita kalah dan menyerah, tapi memaafkan itu karena ini perintah Allah yang minta kita memaafkan. Kak Ciki belajar memaafkan orang yang pernah menghina Kak Ciki, yang pernah membuli Kak Ciki. Selagi ada waktu, minta maaf. Minta maaf tidak lantas menjatuhkan harga dirimu. Justru minta maaf semakin memuliakan hidupmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ngebuat aku benci sama Cikita kecil. Jadi itu kebawa sampai rumah tangga. Dimana aku gak bisa mutusin apapun. Gitu. Dan aku hanya bergantung sama suami. Tapi aku tetap bekerja. Cuman aku ragu. Aku takut melampauinya. Melampaui dari... Karena aku bisa segalanya gitu. Maju, mundur. Aku takut. Di saat aku bergantung sama pasangan, aku malah dibully sama keadaan. Dan akhirnya sekarang aku tumbuh jadi wanita pemarah. Tanpa disadari, pemarahnya bukan pemarah yang gak tahu tempat ya. Aku tuh mendem, udah segunung baru aku tumpahin. Gitu. Jadi itu efek negatif yang aku rasain sekarang. Dan aku gak mau itu nurun ke anak aku. Makanya aku sekarang bersahabat dengan anak, bersahabat dengan mamanya anak-anak temen aku. Teman-teman aku semuanya aku harus kenal anak-anaknya. Jadi aku nggak mau menurunkan nasibku ke anakku. Dan akhirnya terbukti aku mulai rawat jalan dan sembuh. Yang ibaratnya aku sekarang yang tadinya dari people pleaser, aku sekarang jadi punya jiwa fighting spirit, membela diri. Dan membela diri aku itu ada dengan kajian hati, dengan adanya banyaknya media digital yang mewadahi program-program seperti psikologis seperti ini gitu. Itu aku sangat berterima kasih karena mengungkapkan itu sulit. Dan ini kali kedua aku membuka diri aku kenapa seperti